Di tengah lunturnya para penutur bahasa daerah, sebagai seorang guru bahasa Sunda, saya selalu mencari cara bagaimana agar bahasa dan budaya Sunda tetap eksis, dinamis, pembelajarannya pun bermakna dan berdampak bagi peserta didik. Dongeng Sunda merupakan salah satu materi yang cukup esensial bagi peserta didik. Melalui pembelajaran dongeng ini diharapkan peserta didik dapat mengkreasikan cerita dengan menebarkan kekayaan nilai moral, sosial, budaya, bahasa, dan berbagai karakter positif. Kemudian semakin dalam saya mencari, semakin paham bahwa saya mendapati dua permasalahan dalam pembelajaran ini, yaitu pertama, ketidaksesuaian antara metode pembelajaran dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kedua, rendahnya minat literasi peserta didik, sehingga sebagai dampaknya minat belajar peserta didik pada materi dongeng menjadi berkurang. Pembelajarannya pun menjadi tidak menarik. Berdasar latar belakang tersebut, saya terdorong untuk melakukan aksi pembelajaran inovatif dan ini merupakan tahun kedua saya mempraktekannya. Adapun tantangan yang dihadapi dari sisi guru yaitu memerlukan banyak waktu, ketekunan, dan dedikasi. Perlunya penguasaan metode pembelajaran, kecakapan teknologi, dan literasi digital. Sedangkan dari sisi siswa, perlu banyaknya pembendaharaan kosakata, kecakapan gramatikal, penguasaan teknologi, dan literasi digital. Salah satu alternatif solusi yang saya temukan dari implementasi kurikulum Merdeka adalah dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan model Discovery Learning dan Project Based Learning pada materi dongeng kelas 10 fase E tahun ajaran 2023-2024 di SMA Negeri 3 Banjar. Kemudian sebelum melakukan pembelajaran di pertemuan pertama, saya melakukan coaching bersama guru BK untuk merancang beberapa asesmen diagnostik yang dibuat dalam bentuk Google Form. Adapun langkah-langkah pembelajaran yaitu pertemuan ke-1. Pada pertemuan ke-1, pembelajaran diisi oleh pengarahan sekaligus pengisian beberapa asesmen diagnostik. Pertama, asesmen kesiapan belajar dongeng yang berisikan soal terkait materi dongeng, undak-usuk bahasa, dan penulisan tanda baca. Berikut merupakan hasil dari asesmen kesiapan belajar dongeng Sunda. Dari hasil asesmen tersebut, dilakukan pemetaan kesiapan belajar seperti pada tabel ini. Kemudian yang kedua, asesmen profil belajar untuk mengetahui gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Berikut merupakan hasil dari asesmen profil belajar. Kemudian dilanjutkan dengan pemetaan seperti pada kolom ini. Asesmen yang ketiga yaitu kecakapan teknologi dan literasi digital yang bertujuan untuk mengetahui seberapa siap teknologi yang akan digunakan dan seberapa cakap literasi digital yang dimiliki oleh peserta didik. Berikut merupakan hasil dari asesmen kecakapan teknologi dan literasi digital. Kemudian, saya pun merancang pemetaan seperti pada tabel ini. Pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua, saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, stimulation. Peserta didik diberi stimulus dengan diferensiasi konten yang beragam sesuai dengan profil belajar, seperti video animasi dongeng, buku dongeng, ataupun jambal paragraf dongeng. Langkah kedua, problem statement. Peserta didik diberikan problem statement berupa pertanyaan analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dongeng yang tertuang dalam modul ajar dongeng. Yang ketiga, data collection. Peserta didik berdiskusi mengumpulkan data. Kemudian yang keempat, data processing, mengolah informasi yang didapatkan. Yang kelima, verification. Peserta didik mengemukakan hasil temuan informasi yang kemudian diperiksa dan juga dibuktikan. Yang keenam, generalization. Guru bersama peserta didik bersama-sama menyimpulkan. Pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga, pembelajaran diterapkan dengan model project based learning dengan langkah-langkah. 1. Memberikan pertanyaan mendasar menggunakan diferensiasi minat. Jika kalian menjadi seorang ataupun tim mendongeng inspiratif, maka berperan sebagai apa dalam proyek tersebut? Penulis, ilustrator, editor, layouter, pengisi suara, ataupun pendongeng. Kemudian, bentuk dongeng apa yang dihasilkan? Buku, video animasi dongeng, ataupun praktik mendongeng. Selanjutnya, bagaimana dengan bentuk pengerjaannya? Individu ataupun kelompok?
Berikut merupakan hasil asesmen peminatan yang dilakukan. Langkah kedua, mendesain perancaan produk, buku, video animasi, ataupun praktik mendongeng. Peserta didik dikelompokkan, diberikan pedoman pengerjaan proyek, kemudian mereka berdiskusi merencanakan produk. Langkah ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Peserta didik diberi waktu 2 pertemuan untuk merampungkan proyek dengan jadwal 1 minggu pembuatan naskah, 1 minggu membuat ilustrasi dan proses editing. Langkah keempat, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Peserta didik berdiskusi mengerjakan proyek, membaca banyak buku dan referensi dongeng, serta menentukan judul dongeng yang akan dibuat ataupun ditampilkan. Pertemuan keempat. Pertemuan ini melanjutkan sintak project-based learning pada pertemuan sebelumnya. Dengan langkah-langkah, peserta didik dibimbing oleh guru untuk bekerja sesuai dengan perannya. Penulis dan penerjemah menuliskan naskah dongeng, editor dan layouter mengaplikasikan Canva, ilustrator mengaplikasikan Ibis Paint dan Canva, pendongeng berlatih mendongeng. Kemudian, guru memantau keaktifan peserta didik dan siap melayani apabila peserta didik konsultasi terhadap kesulitan. Selanjutnya, guru memeriksa dan mengoreksi tanda baca, kebahasaan, dan gramatikal penulisan naskah beserta terjemahannya. Dan guru pun memastikan keaslian karya melalui website Plagiarism Checker. Dan tahap terakhir yaitu peserta didik yang naskahnya sudah dikoreksi dilanjutkan dengan proses editing proyek. Bimbingan dilanjutkan secara daring yaitu melalui WhatsApp. Pertemuan kelima, ini merupakan sintak kelanjutan dari project-based learning. Langkah-langkahnya, pertama, peserta didik mengumpulkan hasil karya e-book, video, ataupun praktik mendongeng. Kedua, peserta didik melakukan peer assessment dengan teknik diwawancarai per kelompok ataupun per individu oleh guru. Kemudian, yang ketiga, peserta didik mengerjakan asesmen sumatif. Dan yang keempat, guru memeriksa hasil karya peserta didik. Langkah kelima, peserta didik menyablon kaos dengan gambar cover buku ataupun video dongeng. Kemudian, yang terakhir, guru beserta peserta didik melakukan refleksi. Peserta didik mengisi refleksi di Padlet. Dari asesmen sumatif yang dilakukan, saya mendapatkan gambaran hasil bahwa peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran dengan baik dalam mengkreasikan dongeng Sunda. Dimensi profil pelajar Pancasila yang mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan juga kreatif pada peserta didik pun telah berkembang dengan baik. Kemudian saya segera melakukan refleksi dan diskusi bersama kepala sekolah, berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia untuk menentukan kelayakan karya atas terjemahan bahasa Indonesia yang ditulis oleh peserta didik. Sebagai tindak lanjut, kami sebarkan buku-buku dongeng hasil karya peserta didik di pojok baca sekolah, perpustakaan sekolah, dan juga perpustakaan Kota Banjar. Karya yang berbentuk e-book ataupun flipbook kami upload di website sekolah, sedangkan yang berupa video kami upload di YouTube sekolah. Hal ini dilakukan sebagai wujud belajar dan berbagi, berkontribusi terhadap revitalisasi bahasa, sastra, dan budaya Sunda agar regenerasi tetap berjalan, tidak punah ditelan zaman. Selain itu, untuk mengapresiasi karya peserta didik, agar terus semangat berkarya, mengedukasi kepada berbagai generasi melalui goresan tulisan yang kaya akan nilai sosial, moral, bahasa, budaya, dan juga karakter positif. Rame, pokoknya gampang bosen, cepat nerapna karena otak. Rame pokoknya mah, kudu nyobian diajar ku ibu. Resep soalnya ngangge teknologi digital.